Yang kembali lagi di propaganda program sepak bola Untuk Anda. Mantap. Kalau segmen yang pertama tadi kami ngebahas soal Gavin Hoyt. Di segmen yang kedua ini pasti namanya mungkin asing buat kita semua ya, yaitulah John Bostock. Dan uniknya dia ini katanya pernah menolak FC Barcelona. Ini bukan yang terkenal yang bos John itu di Twitter yang dia Kamu jangan menganggap seperti keluarga. kantor ini siapa yang menolong kalian kalau bukan teman-teman di kantor ini? Apa aja gak jelas. Padahal katanya dia suka pecat-pecat. Aneh banget emang ini. Ini kayak tapi gak ada saya kaitannya sama si John Bostock ini. Karena dia ini terkenal karena mungkin ini sama kayak Gavin Hoyt. Kalau di Gavin Hoyt di CV-nya dia pernah 1 jam bermain bersama Arsenal. Kalau ini pernah menolak Barcelona. Kenapa pasti teringat sama dia nih. Jadi si John Bostock ini entah apa yang dia punya sampai Barcelona ini merayunya dengan segala cara agar dia bisa bermain dengan Barcelona dan menandatangani kontrak bersama tim utama. Benar. Barca ini awalnya memberikan kontrak dengan durasi 10 tahun. Wah gila sih. Dan juga untuk menyogok si Bostock ini, Barca memberinya poster Ronaldinho lengkap dengan tanda tangan pemain tersebut. Dan sekaligus ada pesannya dari Ronaldinho untuk John Bostock. Oh gitu. Ada pesannya. Jadi private banget ya. Iya. Akan tetapi upaya dari Barcelona tersebut tidak digubris oleh Bostock. Wah luar biasa. Kesepakatan pun tidak pernah terjadi. Keren. Karena harusnya kan poster Ronaldinho, tapi poster apa yang coba? karena kan Bostock ini anggota Partai Demokrasi Inggris. Kenapa dia dari pemain bola jadi anggota parpol tiba-tiba? Nah dia dan kalau melihat ada di mana dia saat ini, kayaknya menolak Barcelona itu memang bukan keputusan terbaik sih. Benar. Bostock ini awalnya adalah pemain yang berasal dari Akademi Crystal Palace. Nah, Bostock ini bergabung dengan Akademi Crystal Palace dari usia 5 tahun. Namanya langsung dikenal karena ia diberkahi teknik yang bagus, tubuh yang atletis dan kaki kirinya yang menawan. Kalau teman saya kayak dia itu punya teknik yang bagus juga dan tubuh yang ateis. Tubuh atletis dong. Kenapa tubuhnya ateis? Nah, dia ini sering diturunkan di tim di atas usianya. Karena tadi badannya mungkin bagus ya, dan ia pun diberi label sebagai Wonder Kid. Betul. Nah, Bostock sendiri mengaku kalau saat itu semua klub besar ini tertarik untuk merekrutnya, Kak. Keren. Seperti Barcelona, Real Madrid, Inter Milan, Manchester United, Chelsea, Madura United, sampai Liverpool. Kenapa ada namanya live itu? Ini antara dia emang pede atau halu ya sebenarnya? Nah di usia 14 tahun saat anak-anak seusianya sibuk ujian masuk SMA, dia ini sibuk memilih klub dan memilih pacar. Pacarnya dari negara mana ya? Aduh. Nah Bostock sendiri emang sempat menjalani debut di Premier League pada usia 15 tahun 287 hari. Ini terjadi pada laga melawan Watford pada 29 Oktober 2007. Ia ini main selama 20 menit dengan masuk menggantikan Ben Watson. Nah cewek tersebut menjadikannya sebagai pemain termuda Palace sepanjang sejarah. Oh, dia adalah pemain muda 15 tahun bayangin. Benar-benar. Nah ini yang menarik nih soal mendapat ancaman pembunuhan. Jadi debutnya bersama Crystal Palace ini memang menghadirkan cerita indah. Tapi tidak ketika ia memutuskan keluar dari klub yang berasal dari selatan London tersebut. Apalagi kepindahannya itu membawanya ke utara London, tepatnya ke Tottenham Hotspur. Masih tim rival sekota lah ya. Rival sekota betul. Saat itu keluarga serta Arjen Bostock merasa kalau Tottenham adalah pilihan tepat untuk perkembangannya. Ia sendiri tidak bisa banyak bersuara waktu itu. Karena takut diculik. Wah, usianya masih 15 tahun ya, masih sebenarnya 15 tahun berarti masih muda lah ya, hitungannya masih di bawah umur usianya legal. Nah usianya itu masih muda dan ia cuma tanda tangan kontrak yang ada di meja, belum profesional banget gitu. Benar. Saat itu Bostock ini mulai sadar kalau pemilihan klub ini bakal menentukan kedepannya dia tuh bakal kayak gimana sih. Palace dan Tottenham ini sebenarnya nggak setuju kan sama biaya transfernya. Ditambah lagi chairmannya Palace, Simon Jordan, dia itu tidak setuju dengan kepindahannya tersebut. Adam Jordan juga kebetulan nggak setuju. Adam Jordan nggak ada hubungannya dengan Simon Jordan. Ya tapi Adam Jordan kalau ditanya ada setuju nggak pasti nggak akan setuju. Karena dia juga nggak tahu juga siapa ini Bostock. Nah Simon Jordan bahkan mengancam akan menarik tiket musiman keluarganya Bostock. Bostock waktu itu tidak menyadari akan ada dampak buruk. Nah, pun dengan orang-orang di sekelilingnya yang mereka tahu sepak bola itu bisnis dan semua orang harus menghormatinya. Polos lah ya keluarga si Bostock ini. Padahal di forum online orang-orang banyak yang membicarakannya. Mulai dari menganggapnya mata duitan sampai ada yang mengancam akan membunuhnya tadi. Tapi mending mata duitan.
Karena daripada Matahari. wah, kenapa? Banyak yang tutup. Wah, benar juga. Nah untungnya ia mendapat dukungan dari keluarganya sehingga terhindar dari penyakit mental. Jadi gak drop banget lah. Benar. Akhirnya si Bostock ini tidak sukses di Spurs ya. Jadi Bostock ini mencatatkan debut buat Spurs di Piala FA menghadapi Dinamo Zagreb pada 2008. Dia menjadi pemain termuda Spurs bahkan saat itu dengan usia 16 tahun 295 hari. Tapi Bostock ini gak sulit buat masuk ke tim utama. Karena berbeda dengan PLS, Spurs itu klub yang lebih besar dan diisi nama-nama besar. Misalnya Gareth Bale dan Luka Modric. Wah, saat itu ya. Betul. Nah, Bostock pun diminta kembali ke tim muda untuk pengembangan karirnya. Namun kabar itu tidak menyenangkan baginya. Bostock ini kemudian dipinjamkan ke sejumlah klub seperti Brentford, Hull City, Sheffield Wednesday, Swindon Town, dan Toronto FC. Saat kontraknya di Spurs habis, Bostock ini mulai mempertanyakan kemampuannya nih. Apakah sepak bola ini memang cocok untuknya atau enggak? Apa dia kepikiran apa gue jadi PNS aja ya? Iya benar. Atau lebih cocok jadi komentator tinju. Tinju cebol. Jauh ya perbedaan karirnya. Nah akhirnya si Bostock ini merasa menyesal lah dari Spurs tuh. Karena dari Spurs dia ini berkelana ke divisi kedua Belgia, terus ke Prancis, ke Turki, dan dia tuh masih bisa bercanda kan dengan bilang kalau dia dan istrinya adalah ahli menyiapkan kopter dalam waktu singkat. Kenapa tuh? Ini wajar karena 14 klub yang pernah ia bela itu dibelanya dalam waktu 15 tahun. Berarti gak nyampe hampir setahun sekali pindah klub gitu. Iya, dan ke berbagai negara juga. Ke berbagai negara wajar juga sih. Nah, Bostock sendiri pada musim 2021 dan 2022 kembali ke Inggris dengan membela Doncaster Rovers. Ia ingin tinggal di Inggris lebih lama katanya. Ia pun sebenarnya menyesal. Dan penyesalannya bukan karena tidak bergabung dengan Barcelona, tapi karena meninggalkan Crystal Palace. Alika tahu kenapa dia tidak menyesal tak bergabung dengan Barcelona? Kenapa tuh? Karena halu. Karena emang sebenarnya itu mimpi dia. Iya. Karena kan kita nggak pernah tahu ya. Itu kebenarannya seperti apa ya? Maksudnya kayak kenapa sih nggak ke Barca aja gitu? Ke Akademi Barca kan jauh lebih bagus kan? Itu di Barca waktu itu bahkan ya udah terkenal banget gitu. Terkenal banget bener. Dan dia malah milih ke Spurs gitu. Yang mana gak jauh ya. Jadi ternyata pilihan hidup itu sangat penting ya. Benar. Satu pilihan tuh bisa merembet ke keputusan lagi. Kenapa jadi benar. Nah itu tadi kan bahasan kita soal si John Bostock ini. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda Program Sepak Bola untuk Anda. Mantap.